Pemirsa, akibat melanggar protokol kesehatan pada pemberlakuan PPKM, sebuah kafe di Jakarta Selatan ditutup sementara. Sementara itu, sebuah kafe lainnya juga disegel karena pengunjung positif narkoba. Inilah video yang menggambarkan pengunjung kafe di kawasan Jakarta Selatan yang berjoget dan berkerumun mengabaikan protokol kesehatan. Video ini viral di media sosial. Buntut viralnya video pelanggaran protokol kesehatan, petugas gabungan polisi, Satpol PP, dan Satgas COVID-19 menggelar razia. Tak hanya melanggar prokes, kafe juga melanggar aturan penjualan minuman beralkohol. Akibatnya kafe ditutup sementara. Agar mengikuti protokol kesehatan dan mematuhi pergub, mengikuti jam operasional. Bang, berarti di sana jual minuman keras juga ya, Bang? Iya, dijual minuman keras. Itu juga salah satu pelanggaran juga nggak sih? Udah masuk pelanggaran juga. Pelanggaran. Sementara itu, petugas gabungan juga menggelar razia di sebuah kafe di kawasan Jakarta Selatan karena nekat beroperasi melebihi batas waktu sesuai aturan PPKM level 3 di ibu kota. Petugas juga melakukan tes urin dan swab secara acak pada pengunjung. Hasilnya ditemukan seorang pengunjung yang positif mengkonsumsi narkoba. Kami lakukan hal yang sama, melaksanakan kegiatan pengecekan urin dan swab juga. Kemudian ditemukan satu orang dengan hasil positif. Kemudian setelah itu kita lanjutkan dengan memasang polis lain. Karena banyaknya pelanggaran, petugas menyegel kafe. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah kembali memperpanjang pemberlakuan pembatasan masyarakat hingga 20 September 2021. Dalam perpanjangan itu, pemerintah memberikan kelonggaran, salah satunya pembukaan tempat wisata. Setelah pemerintah menurunkan level PPKM, tempat wisata di sejumlah daerah ramai dikunjungi warga. Seperti arus lalu lintas di jalur puncak menuju sejumlah kawasan wisata kembali padat. Mobil dan motor yang didominasi asal Jabodetabek ini diduga hendak menuju tempat wisata yang telah kembali beroperasi. Begitupun dengan kawasan wisata Pantai Pangandaran, wisatawan melakukan aktivitas berenang dan bersantai di pinggir pantai. Petugas berpatroli untuk mengawasi penerapan protokol kesehatan di salah satu wisata pantai di Jawa Barat ini. Hal yang sama juga terjadi di Banyuwangi, Jawa Timur. Warga memadati sejumlah tempat wisata setelah pemerintah setempat kembali membuka tempat wisata sejak 10 September lalu. Ramainya tempat wisata di sejumlah daerah ini seakan balas dendam dengan pelonggaran yang diterapkan. Warga diimbau tidak terbawa euforia pelonggaran PPKM ini. Pemerintah daerah pun diimbau tetap mengawasi penerapan protokol kesehatan di sejumlah wisata untuk mencegah kasus impor corona ke wilayah tersebut. Di beberapa wilayah terjadi peningkatan mobilitas yang cukup masif. Utamanya terjadi beberapa lokasi wisata seperti Pantai Pangandaran yang dipenuhi pengunjung dari Bandung Raya, Tasikmalaya, dan Jabodetabek sehingga berpotensi untuk terjadi penyebaran kasus impor bagi daerah tersebut. Hal tersebut diperparah karena lemahnya protokol kesehatan yang diterapkan. Jadi protokol kesehatan itu masih banyak dilanggar. Dalam penerapan PPKM level 3, 6 hingga 13 September lalu, tren kasus harian COVID-19 menurun. Bahkan di tanggal 13 kemarin, kasus harian baru mencapai 2.577 kasus. Namun pemerintah tetap mengimbau agar warga tetap waspada karena persebaran corona varian Delta masih berbahaya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah menurunkan level PPKM di sejumlah daerah, namun sayangnya warga menyambut penurunan level PPKM dengan memenuhi tempat wisata. Lantas bagaimana agar pengawasan saat PPKM turun level bisa efektif? Untuk membahasnya, sudah bergabung bersama kami epidemiolog Universitas Indonesia, Tri Yunis Miko, dan Kepala Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19, Alexander Ginting. Selamat sore, Bapak-Bapak. Selamat sore. Saya ingin ke Pak Alex terlebih dahulu. Pak Alex, penurunan level PPKM disambut euforia warga. Kita bisa lihat dari ramainya tempat wisata dan di Jakarta sendiri juga banyak ditemukan tempat hiburan malam maupun kafe yang melanggar PPKM. Apa yang akan dilakukan Satgas COVID-19 terkait hal ini? Ya, jadi kita menyambut baik hasil kajian dari pemerintah bahwa dari minggu ke minggu telah dilakukan evaluasi bagaimana PPKM itu bisa dilaksanakan, diimplementasikan baik di Jawa Bali maupun di luar Jawa Bali.
Dan kita lihat memang berbagai parameter yang kita lihat mulai dari mortalitas, morbiditas, kemudian angka kepositifan, dan positivity rate itu sudah turun. Bahkan positivity rate sudah di bawah 5%. Tapi sebagaimana yang disampaikan oleh pemerintah, bahwa relaksasi ataupun pelonggaran itu bukan berarti kita sudah bebas untuk melakukan segala-galanya seperti sedia kala sebelum pandemi. Ini harus menjadi catatan karena pandemi ini masih berlangsung. Dan kemudian yang kedua, bahwa virus itu masih ada di sekitar kita, baik yang varian baru maupun juga varian yang lama, dan juga beberapa varian of interest ataupun varian of concern yang sudah disampaikan oleh Badan Kesehatan Dunia. Oleh karena itu memang kewaspadaan ini harus tetap ada, dan kemudian juga bagi masyarakat bahwa penanggulangan COVID ini tidak semata-mata urusannya pemerintah, tetapi ini juga adalah pekerjaan kita semua, masyarakat, pemerintah, baik sektor publik, sektor private, ini semua harus bersama-sama. Baik. Jadi apa yang sudah diselenggarakan ini tentu harus ada pengawasan dan ada pengendalian. Sehingga oleh karena itu pemerintah tetap mengeluarkan Inmendagri 39/4041 untuk melakukan pengawasan dan pengendalian, khususnya di posko PPKM. Posko PPKM di tingkat desa dan tingkat kelurahan, di mana kepala desa, kepala kelurahan, Babinsa, Babinkatikmas bersama Puskesmas harus terus melaksanakan tugas-tugasnya walaupun sudah terjadi pelandaian. Seperti misalnya 3T, kontak tracing harus terus berjalan. Baik. Kemudian mereka yang positif, mereka yang bergejala ini harus dilakukan isolasi dan karantina. Bagi mereka yang kontak erat bergejala dilakukan testing. Dan kemudian juga mengajak mereka untuk vaksinasi, kemudian mengawasi mobilitas, dan kemudian mengawasi mereka bermasker. Sekalipun sudah ada aplikasi Peduli Lindungi, ini setiap warga juga harus bisa melihat, kalau aplikasinya warnanya hitam, ya dia jangan ke mall. Jangan setelah di mall aplikasinya dibuka, kemudian ditolak, maka ada kekecewaan. Seharusnya dari aplikasi itu dia sudah tahu, dia ada di posisi hijau, atau di posisi kuning, atau di posisi merah, ataupun di posisi hitam. Ini salah satu pengendalian, baik yang secara langsung maupun juga secara digital. Baik. Pak Miko, PPKM terus diperpanjang namun selalu diiringi pelonggaran. Apakah euforia warga ini memang tidak bisa terhindarkan atau sebenarnya ini wujud ketidakkonsistenan antara pelonggaran yang diberikan dengan aturan PPKM yang tertulis di awal penerapannya? Ya, pelonggaran sosial memang harus dilakukan pada saat PPKM levelnya turun begitu. Ada level 3 bisa 25%, kemudian level 2 bisa 50%, kemudian level 1 75%. Jadi menurut saya pelonggaran itu harus diperhitungkan juga risikonya. Kalau saya melihat di kafeteria yang dibuka tadi itu kapasitasnya luar biasa. Jadi kapasitasnya aja udah salah. Jadi menurut saya berapapun levelnya, level 2, level 3 itu kelihatannya tidak memenuhi kapasitas yang harusnya terjadi. Jadi kita harusnya memulai dari kapasitas yang kecil, kemudian kalau kita evaluasi aman, kemudian baru ditambah begitu. Biarpun levelnya turun, baru ditambah kalau aman. Bagaimana aman? Harus dilakukan survei atau pengecekan di lapangan, kemudian dilakukan pada pengunjung, kemudian tes swab, gitu di tes swab semuanya, di tes antigen atau di tes PCR. Yang paling mudah adalah tes antigen. Kalau ada yang positif itu berbahaya. Begitu juga di pantai, dia lakukan tes swab suatu waktu, kemudian tes antigen atau tes PCR. Tes antigen mungkin lebih mungkin. Kemudian kalau ada yang positif ya ditutup begitu. Jadi menurut saya pertama pembukaan sosialnya itu harus besar. Nah yang kedua adalah yang saya mengingatkan adalah hati-hati data kita. Jadi data kita itu belum standar. Tes yang dilakukan oleh kabupaten kota itu belum standar 1/1000 populasi per hari atau per minggu. Kemudian kontak tracing-nya juga belum standar. Dan kalau perlu, kontak tracing itu bagi yang tanpa gejala sekarang harus diperiksa PCR-nya. Karena kita mau ke arah endemis. Dan sekarang itu banyak yang sudah infeksi,
kemudian banyak yang sudah vaksinasi, seharusnya yang tanpa gejala harus diperiksa. Kalau kita mau benar-benar ke arah endemis. Kemudian jadi endemis kita benar-benar terukur. Jangan sampai tidak terukur begitu, Mbak. Baik, Pak Miko, apakah kemudian memang penurunan level PPKM di Jawa Bali ini sudah tepat waktunya? Ya, saya katakan tadi, saya agak ragu dengan kasusnya, jumlah kasusnya, karena itu tidak distandar dengan pemeriksaannya PCR. Kemudian PCR-nya itu digabung dengan antigennya, maka kemudian jadi standar. Jadi tidak begitu. Harusnya benar-benar PCR, kemudian karena antigen ada positif palsu, ada negatif palsu, yang itu harus diperhitungkan. Kemudian semua kabupaten kontak tracing-nya tidak standar. Ada kabupaten yang bisa melakukan kontak tracing misalnya 20 begitu pada satu kontak, dan yang tanpa gejala masih belum diperiksa. Jadi menurut saya sekarang mulai diperiksa yang tanpa gejala. Karena yang habis divaksin, dia kalaupun infeksi, dia mungkin tanpa gejala atau gejala ringan. Jadi menurut saya semuanya harus diperiksa agar kita benar-benar positifnya segitu, kemudian positivity-nya juga benar-benar terukur dengan baik. Jadi kalau kita dengan kiloan, ya kiloannya harus standar, jangan sampai 1 kilo itu nggak standar, 1 kilo, begitu. Baik, salah satu pelonggaran dalam perpanjangan PPKM kali ini adalah pembukaan tempat wisata, salah satunya di Banyuwangi. Dan saat ini kami juga sudah terhubung dengan Pak Wiji Lestariono, Kepala Dinkes Banyuwangi. Selamat sore, Pak Rio. Selamat sore, Pak Rio. Selamat sore, Mbak. Baik, ya Pak Rio, Banyuwangi salah satu yang akan segera membuka tempat wisatanya. Bagaimana persiapannya sejauh ini, Pak? Ya. Jadi memang seperti juga di awal-awal pandemi dulu ketika kita mengkampanyekan new normal, seluruh perangkat wisata kita mulai dari kendaraan transportasi, hotel, destinasi, dan lain-lain sudah kita siapkan sedemikian rupa supaya sesuai dengan protokol kesehatan. Banyuwangi seperti kita ketahui bertumpu pada industri pariwisata, gitu Mbak. Yang terpenting juga tentunya nanti adalah pengawasannya di lapangan. Bagaimana nanti Dinas Kesehatan akan memantau pengawasan agar supaya jangan sampai ada protokol kesehatan yang lengah dilaksanakan? Ya. Sama seperti tempat-tempat yang lain, Satgas Kabupaten sampai dengan kecamatan dan desa ini bahu-bahu terus bekerja keras untuk melakukan pengawasan terhadap tempat-tempat tersebut, termasuk destinasi wisata. Jadi destinasi wisata ini bukan suatu tempat yang khusus saya kira, karena ada banyak tempat-tempat lain seperti RTH, kemudian resto, kemudian hotel, dan lain-lain yang juga perlu pengawasan dari kita semua. Baik, Pak Alex, saya ingin tanyakan hal yang sama terkait pengawasan. Di atas kertas memang pemerintah sudah menyiapkan berbagai aturan sebelum kemudian pelonggaran dilakukan. Namun bagaimana memastikan agar aturan ini benar-benar terlaksana? Pengawasannya seperti apa di lapangan? Ya, tentu di lapangan itu berarti itu ada di kabupaten kota dan lebih ke bawah lagi di kecamatan dan di desa. Jadi ini pengaturannya tentu secara teknis. Instruksi Mendagri 394041 itu sudah mengatur bagaimana supaya terjadi kerumunan itu bisa dicairkan dan juga dalam hal pengaturan kapasitas. Oleh karena itu memang di dalam kita melakukan berbagai pemulihan tersebut, termasuk pemulihan ekonomi, hubungan sosial, budaya, dan sebagainya, harus memperhatikan protokol kesehatan. Justru kehadiran Satgas itu di tingkat bawah itu adalah di protokol kesehatannya. Terutama di dalam protokol kesehatan itu adalah bagaimana supaya tidak terjadi kerumunan. Tentu mobilitas memang harus bisa kita batasi juga. Dan kemudian yang ketiga, bagi mereka yang belum vaksinasi, tentu ini harus menjadi satu pintu agar semua masyarakat bisa kita ajak untuk vaksinasi. Dan di samping itu juga bagi mereka yang bergejala dan sakit, tentu ini kita anjurkan supaya tetap berada di rumah. Jadi ini yang harus memang disampaikan terus-menerus, misalnya ke pantai.
Tentu pantai itu panjang dan luas, tetapi kan pintu pantai itu bisa kita atur di mana pintu masuk, di mana tempat parkir, dan kemudian juga mengatur kalau misalnya ada tempat istirahat untuk makan dan minum, bagaimana tempat makan dan minum itu tidak mengakibatkan terjadinya tumpukan orang-orang ataupun kerumunan sehingga akibatnya melanggar protokol kesehatan. Dan dalam hal ini memang kita berharap supaya Satgas di tingkat level kabupaten ataupun kecamatan ini bisa bekerja lebih optimal dengan memperhatikan seluruh aspek kebutuhan yang ada di lingkungan tersebut. Memang tidak mungkin kita tutup seluruh pantai, tapi paling tidak dengan mengatur pintu masuknya dan mengatur kapasitasnya, tentu ini akan bisa mengatur jarak yang ada. Dan dalam hal ini tentu perlu pengaturan, perlu koordinasi, perlu pengawasan, dan perlu pengendalian. Ya, Pak Miko, tentunya kalau kita bicara mengenai tempat wisata, kita tidak lagi bicara mengenai pengawasan warga lokal saja, tapi ada pengunjung dari luar wilayah. Apa yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi adanya penyebaran dari warga yang mungkin berasal dari zona merah yang kemudian datang ke lokasi zona hijau yang tentunya sudah diizinkan untuk membuka tempat wisatanya? Ya, ini yang saya takutkan. Jadi sekarang kan kita akan pakai zona risiko lagi, zona merah, kuning, orange, hijau ke zona, jadi zona merah ke zona kuning begitu, atau zona merah ke zona hijau. Itu tidak. Tapi ada daerah yang masih PPKM level 3 ke level 1 begitu, atau ke level 2, yaitu tetap aja berisiko begitu. Jadi bagaimana itu mengatur yang seperti itu belum diatur, Mbak. Jadi susah untuk mendeteksi pengunjung-pengunjung tempat wisata yang dari level 3 ke level 1 atau ke level 2. Kemudian kalau di Jawa kan menurut saya datanya juga belum pasti begitu, apakah di level 2 atau level 3. Yang saya takutkan adalah bahwa kabupaten kota itu cepat-cepat menurunkan jumlah kasusnya sehingga dia cepat-cepat mau ke level 2, ke level 1 begitu, agar semua bisa dibuka begitu. Nah itu yang saya takutkan. Jadi tragedi merah atau kuning, semua kabupaten kuning, sepakat kuning semua begitu, itu bisa terjadi begitu. Pada zaman dulu itu bisa sepakat bahwa kabupaten atau kota itu ada di zona orange begitu, sampai Pak Menterinya marah begitu, jangan kabupaten atau kota seperti itu. Jadi menurut saya karena kita benar-benar mau jatuh ke dalam endemi begitu dari wabah, marilah kita hati-hati, marilah kita pelan-pelan. Jadi marilah kita bertanggung jawab pada rakyat Indonesia, kepada rakyat kabupaten atau kepada rakyat wali kota, kemudian kota medianya begitu atau kotanya, marilah kita benar-benar hati-hati untuk masuk supaya Indonesia itu bisa berubah jadi dari wabah ke menjadi endemi begitu. Jadi kita akan bebas-bebasnya walaupun dengan protokol kesehatan tetap, bukan bebas-bebasnya sampai penyakit ini menjadi eradikasi baru kita bebas. Tapi kalau penyakit ini belum eradikasi, masih endemi, masih pakai protokol kesehatan, masih menjaga jarak. Oleh karena itu, saya mengharapkan ada aturan, ada perda, ada perda provinsi, ada perda kabupaten, atau mungkin Mendagri membuat peraturan Permendagri untuk mengatur supaya ini tidak terjadi kayak misalnya kasus yang isolasi itu jalan-jalan, ya itu harus diatur. Nggak mungkin kalau tidak ada aturannya kemudian kasus itu bisa jalan-jalan. Jadi harus ada aturannya. Kalau tidak ada aturannya, kasus yang bisa jalan-jalan ke mal itu ya nggak akan terjadi. Baik. Kalau ada aturannya begitu, Mbak. Baik, saya akan langsung tanyakan ke Pak Rio. Adakah kemudian perda ataupun teknis yang disiapkan untuk mengantisipasi kalau nantinya ada pengunjung yang berasal dari wilayah PPKM level 3 atau level 4 yang berkunjung ke tempat wisata di Banyuwangi? Secara umum, bagi pengguna, maksudnya orang yang berpergian, itu kan mereka sudah menyiapkan hasil pemeriksaan swab, baik itu PCR maupun rapid test antigen.
terutama jika mereka menggunakan moda transportasi tertentu. Adapun jika mereka membawa mobil sendiri yang mungkin tidak melewati pemeriksaan tentang swab antigen tersebut, maka kami di Banyuwangi ini sudah bersiap. Contohnya memang di destinasi wisata, kami mensyaratkan nomor 1 vaksinasi, sertifikat vaksinasi, nomor 2 hasil swab, baik itu antigen maupun PCR. Jika mereka tidak membawa, kami siap melakukan pemeriksaan di tempat. Itu yang kami lakukan, dan memang benar tadi yang disampaikan Pak Miko, bahwa penurunan level atau perbaikan kondisi ini bukan tanpa risiko, memang dengan banyak risiko. Karena penurunan level ini berimplikasi terhadap pelonggaran kegiatan warga. Pelonggaran kegiatan warga ini kemudian menimbulkan peningkatan interaksi di antara warga dan juga menciptakan kerumunan. Dan ini berpotensi untuk penularan dan penyebaran. Oleh sebab itu, protokol kesehatan pada perbaikan kondisi ini mutlak harus tetap ditegakkan. Bahkan harus diperketat karena potensinya meningkat. Itu yang kami lakukan di Banyuwangi. Seluruh Satgas, mulai dari kabupaten sampai desa, sampai saat ini masih terus bahu-bahu bekerja keras melakukan yang pertama edukasi terhadap warga tentang protokol kesehatan, yang kedua operasi protokol kesehatan. Operasi protokol kesehatan ini dilakukan di seluruh penjuru wilayah Kabupaten Banyuwangi. Itu yang bisa kami lakukan, dan kemudian kami mengajak komponen-komponen yang ada untuk berpartisipasi menjadi duta perubahan perilaku. Duta perubahan perilaku itu adalah orang-orang yang dengan patuh menggunakan masker dan protokol kesehatan lainnya, dan kemudian berani menegur kepada orang lain yang ditemukan siapapun dia yang abai terhadap protokol kesehatan. Itu yang sedang kami galakkan di Banyuwangi. Baik, Pak Rio, selain menunjukkan sertifikat vaksin dan hasil tes PCR atau antigen, adakah aturan teknis lainnya yang disiapkan untuk mengantisipasi kerumunan, sistem ganjil genap misalnya, atau ada aturan lainnya? Untuk ganjil genap tentu tidak ada ya, karena Banyuwangi ini bukan daerah yang dengan masalah transportasi, tapi kami mencegah kerumunan itu tadi ya, dengan segala cara yang kita lakukan dengan Satgas dan partisipasi dari seluruh kelompok atau komponen yang ada. Baik, kalau di Banyuwangi sendiri untuk pelanggaran PPKM sejauh ini seperti apa evaluasinya? Perilaku warga setempat sendiri seperti apa sebenarnya, Pak Rio? Ya, mungkin sama seperti di daerah-daerah lain, masih ada masyarakat yang abai terhadap protokol kesehatan. Masih bisa kita lihat masyarakat atau warga yang tidak menggunakan masker ataupun menggunakan masker secara tidak benar. Ya, masih ada kerumunan-kerumunan yang dilakukan oleh warga di beberapa tempat. Oleh sebab itu, Banyuwangi ini sekedar informasi, pada asesmen yang dilakukan oleh Kemenkes tanggal 12 September kemarin, kami masuk ke level 1. Akan tetapi di Inmendagri yang terbit kemarin, kami masih tetap di level 2 karena ada indikator baru, yaitu capaian vaksinasi. Kami bukan kecewa, tapi justru tetap di level 2 itu memberikan warning pada seluruh masyarakat bahwa kita masih tetap harus waspada, seperti itu. Baik, saya ingin kembali ke Pak Alex. Pak Alex, apa kemudian imbauan Satgas COVID-19 kepada pemerintah daerah setempat, terutama yang akan membuka tempat-tempat wisata? Apa poin penting yang perlu diawasi? Yang penting diawasi adalah bahwa masyarakat 3M yang patuh ini harus bisa terukur dan terkendali. Kemudian 3T yang tinggi, dalam hal ini pelacakan kontak di tingkat desa dan di tingkat kelurahan, sesuai dengan yang sudah ditetapkan berapa permintaannya di dalam setiap daerah tersebut. Dan kemudian yang ketiga adalah capaian vaksinasi. Capaian vaksinasi ini tidak bisa kita melihat masyarakat secara general, tapi ada kelompok-kelompok yang rentan, misalnya lansia. Itu sudah berapa persen di tingkat desa sudah tercapai atau belum. Mereka yang misalnya dengan komorbid. Kemudian yang ketiga yang ibu hamil, remaja. Dan termasuk juga yang tidak boleh tertinggal adalah mereka yang disabilitas. Karena disabilitas itu tidak sama dengan komorbid. Jadi ini yang harus dibedakan. Karena disabilitas itu adalah karena tunanetra, tunarungu, karena gangguan motorik, dan sebagainya. Ini semua harus menjadi sasaran untuk vaksinasi. Tentu dalam hal ini supaya bisa
bergerak secara sinergi, tentu posko PPKM desa dan kelurahan harus benar-benar aktif. Sehingga dengan demikian pengendalian dan pengawasan pandemi bisa berjalan dengan baik. Yang berikut adalah bagi mereka yang sudah hidup di dalam digital, artinya sudah menggunakan smartphone, sudah menggunakan aplikasi, agar bisa memanfaatkan aplikasi Peduli Lindungi. Tapi aplikasi Peduli Lindungi itu tidak hanya sebagai simbol, sebagai sesuatu yang melekat di telepon. Itu harus bisa dipahami bahwa kita berada di status yang mana. Kalau kita sudah fully vaccinated 2 kali, tentu kita statusnya hijau. Kalau kita baru vaksin 1 kali, berarti itu kuning. Atau kita pernah penyintas dan kita belum bisa vaksin, itu bisa juga di flag kuning. Kemudian belum vaksin sama sekali dan kita bukan kontak erat, itu berarti merah. Dan kalau kita ada positif COVID atau kita pun kontak erat, berarti hitam. Dan semua ini akan berubah setelah 14 hari. Baik. Jadi aplikasi itu harus bisa dilihat kalau kita keluar dari rumah. Aplikasi itu jangan dilihat saat kita mau masuk ke pintu pusat perbelanjaan, ke mall, ke pintu gedung. Saat kita berangkat sudah harus kita lihat, sehingga kita tahu posisinya di mana. Kalau kita memang hitam, sebaiknya kita memang tidak keluar. Jangan sampai terjadi sebagaimana sinyalemen oleh kementerian bahwa ada sekian ribu orang yang hitam masuk ke mal. Baik. Jadi oleh karena itu kita berharap aplikasi ini bisa dipergunakan sebaik mungkin. Dan kalau memang hitam, kita stay at home, kita ada di rumah. Baik, tentunya kita harapkan pelonggaran PPKM tidak disambut oleh euforia yang berlebihan dari masyarakat. Terima kasih Pak Alex, Pak Miko, dan Pak Rio sudah bergabung bersama kami di AINI Sore.